Rahasia hidup dalam kelimpahan di masa susah. Nggak gampang kan? Saya akan ngomong sedikit tentang berkat ya. Sebenarnya kalau kita mau diberkatin Tuhan, ada hukum yang harus kita lakukan. Dan hukum itu berlaku sampai akhir zaman. Selama bumi ini ada, hukum ini akan tetap berlaku. Hukum apa itu? Tabur dan tuai. Buka di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Camkanlah ini. Artinya apa? Dicamkan tuh direnungkan, dipikirin sampai masuk ke dalam hati. Makanya tulis camkanlah ini. Direnungin sampai nempel ke hati. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ini favorit. Saya ini tidak mengembalakan, makanya saya hari ini belum mengembalakan. Makanya saya bebas ngomong tentang uang. Tapi kalau saya jadi gembala kan dikirain mau minta uang jemaat. Saya tidak ada keuntungannya untuk minta uang jemaat. Tidak ada urusannya. Makanya saya kalau ngomong keuangan itu bebas. Dan saya bertahun-tahun pelayanan tidak pernah ngambil uang persembahan. Dari tahun 97 sampai tahun 2019 saya tidak pernah ngambil persembahan. Ada gereja yang ketika khotbah dipaksa-paksa terima, saya terima. Tapi kalau saya balikin mau saya nggak akan ambil persembahan tersebut. Jadi saya bebas ngomong tentang uang ini. Ngomong tentang persembahan, ngomong tentang tabur tuai, itu saya free, bebas. Camkan lain, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukum Tuhan. Kalau kita ini mau diberkatin Tuhan, nabur nggak harus ke gereja, ada orang sekitarmu. Buat apa kita nabur di gereja, tapi orang tua kita kesusahan, kekurangan, kelaparan, orang tua kita sakit, nggak ada uang, pas-pasan, kita coba lebih utamakan persembahan gereja. Buat apa urusin orang tuamu dulu lah. Ini penting kok. Kalau gembala marah ya terserah mau marah. Nggak suka saya ya terserah. Saya nggak peduli. Tapi kita harus tahu. Karena banyak gembala-gembala yang tamak. Kalau ngomong tentang perpuluhan itu harus diserahkan ke gereja. Memang persepuluhan itu harus diserahkan ke gereja. Tapi kalau udah ngomong motivasinya kan macam-macam. Nah, kita menabur itu tidak harus di gereja. Kita bisa menabur kepada hamba Tuhan, kita bisa menabur pada pekerjaan Tuhan, kita bisa menabur kepada orang yang kesusahan, kepada janda miskin. Dan apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Kita nabur buku, kita akan tuai buku. Saya udah pernah cerita ini. Dulu setiap saya khotbah diundang di gereja, saya selalu bawa buku-buku yang memberkatin saya. Saya beli beberapa buku, saya bagi-bagikan ke jemaat. Selalu saya lakukan waktu itu. Dan suatu hari saya ingin beli buku konkordansi, James Strong konkordansi, saya ingin beli. Dan ternyata harus beli di Amerika, perlu waktu 3 bulan sampai 4 bulan lebih, belum tentu datang, dan harganya sangat mahal, hampir 5 jutaan lebih atau 6 jutaan, kurang lebih seperti itulah nilainya. Dan tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, ujuk-ujuk nggak disangka kasih buku buat saya. It's powerful. Karena sering saya nabur buku, tuai buku. Saya sering nabur makanan, saya sering tuai makanan. Tabur baju, sering kali dibeliin baju. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ini berlaku dalam hal baik dan hal buruk. Kalau Bapak Ibu ingin diberkatin, tabur. Menabur dalam kesusahan itu nilainya itu jauh lebih powerful. Menabur dalam kekurangan itu powerful. Saya beberapa bulan terakhir ini saya coba dalam kondisi hari ini, keuangan lagi babak belur, tapi kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa memberkati orang lain itu sudah luar biasa sekali. Kadang kita bisa menolong orang lain dalam kekurangan kita, is powerful sekali. Kadang kalau kita tuh memberikan dalam kelebihan kita yang nggak ada nilainya. Contohnya kita punya uang 1 miliar, kita coba belikan kasih persembahan 1 juta, nggak ada nilainya. Kita tuh mau persembahan kita itu sangat berharga, kalau kita berinya itu sampai rasa sakit, sakit sekali. Dalam kondisi susah, itulah persembahan kita yang paling
paling besar di mata Tuhan. Ingat nggak tentang janda miskin yang memberikan berapa peser itu? 2 peser itu. Dan sedangkan orang-orang Farisi membersihkan persembahan yang paling banyak. Dan di mata Yesus, persembahan janda miskin yang paling gede. Kenapa? Dia memberi dari kekurangannya. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini ingin diberkatin Tuhan. Coba tabur makanan kepada tetanggamu, kepada orang yang membutuhkan. Tabur kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Coba tabur, berikan persembahan. Bukan berarti kita itu seperti judi ya. Kalau nanti saya kasih persembahan kita akan nuai. Tidak ada. Seperti itu namanya judi. Tetapi kita percaya sama hukum ini. Kalau kita tabur kita akan tuai. Kalau kita ini ingin tuaian tapi kita nggak pernah nabur, namanya itu petani bodong. Petani yang nggak punya tanah. Nggak punya sawah. Bagaimana menuai? Nah, Tuhan pasti udah kasih benih sama kita. Benih itu apapun juga loh. Tuhan selalu kasih benih supaya kita bisa menabur. Hari ini ada apa dalam Bapak Ibu? Ada makanan, ada uang. Nggak ada uang, nggak ada makanan Pak. Tapi kamu punya mulut, menabur kekuatan pada orang lain. Nabur doa kepada orang lain. Hari ini kondisi Jakarta lagi sakit. Tabur doa, doain Jakarta. Biar sembuh, biar dipulihkan Tuhan. Mungkin ada tetangga yang sakit. Tabur doain dia terus. Nggak punya uang, nggak punya makanan, ada mulut, pakai untuk nabur. Nah ini, hukum ini berlaku dalam segala hal. Kalau kita ingin menuai fisik, kita harus tabur fisik. Kalau kita menuai secara rohani, kita akan tabur secara rohani. Bapak Ibu, barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Kalau Bapak Ibu menabur perpecahan, akan menuai keributan. Hukumnya sama. Bapak Ibu menabur apa? Makanya coba setiap hari minimal lakukan 3 kebaikan. Apapun itu pada orang lain. Itu seperti benih yang Bapak Ibu tabur. Tabur kebaikan. Kita akan menuai kebajikan, kemurahan, kelimpahan, hal yang ajaib. Tapi saya percaya kita memang tidak fokus kepada tuaiannya, tapi kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bukan fokus kepada upahnya. Makanya kalau ingin diberkati ya nabur. Nih, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Pasti dong, karena benihnya sedikit. Kalau Bapak Ibu punya benih 1 kuintal, Bapak Ibu tabur ya mesti nuai puluhan kintal. Tapi kalau Bapak Ibu punya sekilo ya naburnya mungkin sekintal. Naburnya sekilo benihnya ya nuainya paling 1 kuintal. Tapi kalau Bapak Ibu punya benih 1 kuintal, ditabur pasti nuainya puluhan kintal. Itu udah jelas. Camkan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Ingat baik-baik nih. Ketika kita menabur itu kita harus rela. Hati yang tulus. Jangan ngetumel. Kalau kita ngetumel ya nggak akan dapat upah apa-apa. Kadang kita memberi terus kita posting ya kamu udah dapat pujian dari orang itu, nggak dapat upah dari Tuhan itu. Kalau kita memberi, karena kita ngomong kalau kamu memberi tangan kiri, tangan kananmu jangan sampai tahu. Artinya cukup Tuhan saja yang tahu. Biar kita tuh hati kita itu kelihatan murni. Tapi kalau kita itu memberi, pingin dilihat orang, memberi ke gereja supaya dilihat pendetanya, terus dikasih jabatan, ya itu mah dagingan itu, perlu disalibkan itu. Tapi ketika kita memberi, tujuannya untuk Tuhan, nah justru kita akan menuai upahnya. Tapi kalau kita memberi sekedar untuk dapat tepuk tangan, dapat pengakuan dari Allah, ya dapat upah. Dari Tuhan nggak bakalan dapat upah. Kita memberi harus dengan kerelaan, tulus hati. Kalau memberi dengan tulus hati, berkatnya apa saja. Bapak Ibu bisa kasih makan setiap hari 1 orang, 2 orang dengan tulus hati. Bapak Ibu kan menuai berkat kelimpahan. Pasti saya yakin dan percaya karena hukumnya ngomong seperti itu. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan ngetumel, dipaksa-paksa. Apalagi pendeta yang maksa-maksa harus beri segini, harus beri gitu, yes. Itu namanya ngawur itu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau Anda dipaksa di gereja, ditantang-tantang, ayo harus memberi sekian, tidak usah diberi. Kalau ujungnya ngetumel. Seringkali kalau saya mau menabur pada orang, saya selalu ngomong dengan istri saya. Komunikasikan dengan baik. Boleh nggak Hani kita
tabur orang ini, kita kasih ini, oke. Jangan sampai ngedumel, nggak jadi berkat nanti. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ketika kita nabur, kita akan nuainya bukan dikalikan, perkalian, tapi dilipat gandakan. It's powerful sekali. Ini berlaku dalam hukum apapun juga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam omongan, dalam sikap, dalam kelakuan. Kita tabur sama orang lain apa? Kita tabur doa, kita akan tuai perkenanan, tuai urapan, tuai penyertaan Tuhan. Tabur keintiman, kita akan tuai kedagingan, kita semakin dimatikan, semakin dipakai Tuhan, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita tabur uang, kita akan tuai uang. Tabur makanan, kita akan tuai makanan. Kapan waktunya kita nggak tahu. Terus menuainya apa sama orang yang kita tolong? Belum tentu. Kadang Tuhan kita itu diberkati melalui orang-orang yang tidak pernah kita tolong. Kalau kita memberikan persembahan itu sebenarnya ngapain? Ngetes kesetiaan kita, ngetes hati kita, supaya kita tidak menjadi orang tamak. Bapak Ibu, kita ini adalah seorang pengelola, bukan pemilik. Kita tuh dipercayakan harta Tuhan, dikelola di bagian posnya masing-masing. Ada yang bagian untuk kita makan, kebutuhan kita, dan ada berkat untuk orang lain. Kita harus tanya Tuhan dari setiap berkat Tuhan yang kita terima. Pasti ada yang untuk orang lain yang membutuhkan. Kita harus peka. Kalau kita peka, kita menjadi orang yang tidak kikir, karena orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Kita menjadi orang yang generous, murah hati, memberi, berkatin orang lain. Dan orang yang suka memberkatin, pasti diberkatin balik. Karena hukumnya ngomong begini, barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, pasti akan menuai banyak. Jangan fokus pada tuaiannya, fokus pada taburanmu. Nuainya kapan? Nggak tahu. Petani juga nggak akan pernah mikirin, panen saya segini, nggak segini. Dia terima apa adanya. Dan pasti kalau kita dengan ketulusan hati, kemurnian hati, kesucian hati, Tuhan bikin double porsi. Amin. Dalam masa susah ada penyediaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Dalam rencana Tuhan, dalam visi Tuhan ada provisi, penyediaan secara ilahi. Kita akan diberkatin Tuhan dalam masa susah, dilindungi, diproteksi, dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.